Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Siapa Tuhanmu, Yesus atau Mamon? Dan nas firman Tuhan terambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-24 yang berkata demikian, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan kita yang sebelumnya, kita sudah membahas dan mengangkat sebuah pertanyaan, bolehkah orang Kristen menjadi kaya? Di mana kita belajar dari seorang pemuda yang kaya, yang terlihat baik, terlihat saleh, dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa hatinya ternyata melekat kepada Mamon. Sekali lagi saudaraku, tidak salah untuk menjadi orang kaya. Tetapi saat hati kita melekat kepada kekayaan, maka jelas kekayaan itu akan menjadi jerat di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Terhadap orang muda yang kaya tadi, bagaimana cara Tuhan menyingkapkan bahwa hatinya melekat pada Mamon? Gampang saja. Tuhan memberikan tantangan kepada dia untuk menjual seluruh hartanya, membagi-bagikannya kepada orang miskin, kemudian datang dan mengikut Yesus. Setelah mendengar perkataan Yesus, ia lantas pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu Saudara juga yang hari ini, mungkin saudara bisa dikategorikan sebagai orang kaya juga. Seandainya Tuhan Yesus menanyakan hal yang sama, apakah jawaban saudara? Walau sebenarnya gampang aja sih bagi Tuhan untuk menunjukkan apa yang ada di dalam hati saudara. Dia cukup melakukan apa yang ia lakukan terhadap Ayub, menimpakan saudara masalah dan ujian yang berat, di mana saudara mendadak kehilangan harta, kehilangan orang-orang yang saudara kasihi, dan saat saudara tidak memiliki apa-apa lagi, apakah engkau tetap memuliakan Tuhan? Kalau boleh jujur sih, jangan Tuhan, sampai kami dicobai seperti itu. Semuanya mengajarkan saudara untuk tidaklah menjadi sombong, bahkan ketika saudara sudah menjadi orang kaya sekalipun. Jangan memandang rendah orang lain, jangan menganggap diri lebih baik daripada yang lain oleh karena saudara memiliki sesuatu. Bermegahlah hanya di dalam Tuhan. Dari pembacaan kita di dalam Matius 6 ayat 24 tadi, kita mendapati bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita agar tidak mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, karena itu tidak mungkin. Mamon itu berasal dari bahasa Aram mamona, dan dalam bahasa Yunani disebut mamonas, yang berarti keuntungan atau kekayaan. Maka setiap orang yang mencintai uang, dia sedang menyembah Mamon. Ini berlaku bagi saudara yang sepanjang hari sibuk terus mencari uang, tapi tidak pernah meluangkan waktu untuk bersaat teduh, membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan itu adalah seseorang yang kita hormati dan kita turuti, termasuk kita tunduk dan melakukan apa yang dikehendakinya. Kalau Mamon menjadi tuanmu, tidak heran kalau hari-harimu hanya sibuk untuk mencari keuntungan, mencari kekayaan. Engkau adalah hamba Mamon. Tetapi kalau saudara adalah hamba Tuhan, maka saudara akan rajin dan tekun melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak lantas setelah ini saudara lalu berdoa sepanjang hari dan saudara lupa bekerja, saudara malas bekerja, itu juga salah. Karena saudara harus tetap bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluanmu, termasuk engkau bertanggung jawab di tengah-tengah anggota keluargamu. Nah saudaraku, berbeda dengan orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus dengan bangganya, lalu kemudian ia pergi dengan tertunduk malu dan sedih karena banyak hartanya. Murid-murid Yesus yang pertama, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, khususnya Petrus, kemudian juga anak-anak Zebedeus, yakni Yohanes dan Yakobus, mereka bertemu Yesus tidak di dalam kemegahan dan kebanggaan diri mereka. Ketika Petrus melihat Tuhan mengadakan mujizat yang membuat mereka bisa menangkap ikan sampai 2 perahu penuh hampir tenggelam, Petrus dengan rendah hati bersujud dan bertelut di hadapan Tuhan sambil berkata, "Pergilah Tuhan, aku ini orang berdosa." Lantas Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Yesus melihat mereka,
segera mereka dipanggil untuk mengikut Dia. Dan luar biasanya di sini ialah tanpa menanyakan apa-apa, mereka langsung mengikuti Yesus. Mereka meninggalkan pekerjaan, kaum keluarga, rumah tangga mereka dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak menjanjikan apa-apa loh di sini mengenai upah atau gaji mereka. Betapa heran kita melihat iman dari murid-murid itu. Agaknya mereka sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus yang mereka ikuti adalah Mesias. Keyakinan itu sudah cukup bagi mereka. Saya lantas teringat ada perumpamaan yang Tuhan berikan, yakni mengenai harta di ladang. Bagaimana seseorang itu rela menjual seluruh hartanya dan apa yang ia miliki demi membeli ladang ini. Ketika saudara memandang Yesus, maka saudara tidak akan lagi menganggap berarti harta mamon yang saudara miliki. Itulah yang terjadi juga di dalam kehidupan Zakheus. Ketika Yesus mau menumpang ke rumah Zakheus, Zakheus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang berubah dari diri Zakheus. Ia tidak lagi memandang segala harta yang ia miliki itu berarti di hadapan Tuhan. Sampai-sampai ia berkata, Tuhan, setengah dari apa yang aku miliki akan aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Mungkin saudara berkata, Zakheus cuma beraninya ngasih separuh. Seandainya itu ditanyakan kepada saudara, memberikan separuh atau sebagian dari harta yang kita miliki itu tidak mudah loh bagi orang yang mencintai mamon. Ditambah lagi, kalau ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, ya jelas Zakheus ini adalah seorang pemungut cukai. Kerjaannya jelas memeras orang untuk mendapatkan bayaran pajak, karena dia dianggap antek-antek pemerintah penjajah Romawi pada waktu itu. Memberikan setengah dari hartanya saja itu sudah merugikan sekali bagi Zakheus, apalagi mengembalikan apa yang ia peras 4 kali lipat pula. Ini menunjukkan bahwa Zakheus sekali lagi ia melihat ada harta yang jauh lebih besar daripada harta duniawi yang ia miliki, yakni berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi. Dan Tuhan Yesus pun mengkonfirmasi sikap hati dari Zakheus ini dengan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak Abraham atau anak dari bapa orang beriman itu artinya imannya Zakheus itu benar ketika ia memandang Yesus lebih berharga dari harta duniawi yang ia miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di antara saudara hari ini merasa dirinya tidak berharga, tidak berarti, miskin? Ingatlah bahwa ketika saudara memiliki Tuhan Yesus di dalam hidupmu, engkau sudah memiliki segala-galanya. Engkau tidak perlu lagi minder dengan orang lain, dengan temanmu, dengan keluargamu. Engkau sudah memiliki lebih daripada cukup. Ikut Tuhan, lakukan apa yang Ia perintahkan di dalam hidupmu. Itu adalah kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini sudah menyingkapkan kepada kami bahwa sesungguhnya kami kaya di dalam Tuhan, karena kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang lebih daripada segala harta duniawi yang kami miliki atau yang kami inginkan di dalam hati kami. Ajar kami untuk tidak menempatkan Engkau Tuhan kalah dibandingkan dengan mamon atau kecintaan kami akan uang dan kekayaan. Biarlah kami boleh mengelola berkat yang Kau percayakan dengan penuh tanggung jawab, dan biarlah hati kami tidak melekat di dalamnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.